Berkati kami semua dan Bunda dan juga orang tua yang mau mengajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang baru, Bunda, Bunda mau bertanya dulu. Minggu lalu, anak-anak sudah menghafalkan ayat apa lagi, Bunda ya? Ya Bunda. Nah, kira-kira anak masih ingat nggak ayat apa lagi yang minggu lalu? Masih dong. Ya, terambil dari Yesaya 43 ayat 4a. Firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Itu ada pointer yang disebut lalu. Mengatakan bahwa kita ini berharga dan sangat mulia di mata Tuhan. Makanya dia sangat menyayangi Kita. Jadi tidak ada yang dibeda oleh Tuhan, semuanya disayangi. Nah, kita ke pointer juga. Sekarang kita akan belajar bersama-sama ayat hafalan kita di minggu ini ya. Ya Bunda. Oke, nah coba ikut Bunda. Matius 6 ayat ayat 33. 33. Belum semua bisa akan ulangi. Matius 6 ayat 33. ayat 33. Tetapi Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita ulangi sekali lagi, ikuti Bunda. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, kita ya mencari dahulu kebenaran Tuhan. Nah, kira-kira apa sih kebenaran Tuhan? Kebenaran Tuhan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah berapa minggu ini, sudah 2 bulan ya kita ucapkan, kita hafalkan bersama-sama. Semua adalah kebenaran firman Tuhan. Maka kalau sudah mengenal firman Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan berkat kepada kita. Jadi jangan takut bahwa kita tidak mendapatkan berkat. Semuanya mendapatkan berkat kesehatan, berkat nafas hidup, berkat orang tua, berkat dengan teman-teman dan semua orang yang bersama dengan kita. Jadi, kita harus selalu rindu untuk mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Oke, jadi ada kalau kita dulu ini Bunda ya. Nah, nasihat Bunda
kebersihan, baik di lingkungan maupun tubuh kita. Kemudian makan makanan yang bergizi, sehat, jangan selalu makan yang instan. Kemudian hidup saling menyayangi. Ya, itu adalah nasihatnya Bunda. Nah, kita berbicara dengan nasihat kita ini rajin mandi, sikat gigi, kebersihan, makanan minuman yang bergizi dan sehat, kemudian hidup saling menyayangi. Nah, anak-anak tahu tidak? Minggu ini kita belajar dengan tema apa? Tema kebutuhan Bunda. Terus sayang, jadi tema kita adalah kebutuhanku dan subtemanya yaitu kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kasih sayang. Kita ulangi, subtema kita minggu ini adalah kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kasih sayang. Berarti semua adalah kebutuhan kita. Kita butuh yang namanya bersih, kita butuh yang namanya kesehatan, kita butuh keamanan, dan kita juga butuh kasih sayang. Semua adalah kebutuhan kita. Kalau misalnya ada yang tidak sayang kepada kita, berarti kita butuh kasih sayang. Berarti kita harus tetap mendoakan agar orang-orang dapat menyayangi kita. Jadi kalau ada yang sering sama kita, kita harus jaga-jaga. Mungkin kita sering makan yang tidak sehat, mengkonsumsi yang makanan yang tidak bersih, makanya kita tidak sehat. Makanya dikatakan kebutuhan kita yang pertama adalah kebersihan. Supaya tubuh kita sehat, kita harus selalu menjaga yang namanya kebersihan. Terus keamanan. Nah, kalau kita sebentar dalam pandemi, berarti kita harus aman dari penyakit. Contohnya virus ya, kita gunakan masker dan masih banyak hal lagi. Nah, jadi ingat tema kita kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kasih sayang. Nah, itu semua yang kita akan belajar selama 1 minggu ini. Nah, sekarang kita akan masuk dalam materi kita yang pertama. Namun sebelumnya, supaya anak-anak lebih semangat, kita bersemangat dulu lah ya. Ya Bunda. Oke, kita bersemangat. Semangat, semangat, semangat. Nah, materi yang pertama yang akan dipandu oleh Bunda Opi. Silakan Bunda Opi. Oke, terima kasih Bunda Seri. Sama-sama Bunda. Nah, di materi kita yang pertama, kita akan sama-sama belajar tentang kan tentang subtemanya tadi ada kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kasih sayang. sayang. Jadi itu adalah subtemanya kita. Nah, sekarang di materi yang pertama, kira-kira sudah ada yang tidak ada yang tahu kira-kira apa itu kebersihan? Apa ya Bunda? Kira-kira apa itu bersih? Bunda, tahu Bunda. Mau tahu? Mau Bunda. Oke, sekarang Bunda akan kasih tahu tentang kebersihan. Jadi kebersihan itu adalah jadi kebersihan itu adalah keadaan yang bebas dari Kotoran. seperti debu, sampah. Terus apa lagi? Kotoran. Iya, kotoran ya, debu, sampah. Jadi banyak sekali. Itu namanya bersih, kebersihan. Terus kalau kesehatan? Tidak dalam sedang sakit, Bunda. Iya, tidak dalam keadaan sakit, tapi dengan keseluruhan. Berarti kesejahteraan secara fisik, bukan itu secara mental, sosial. Jadi bukan hanya saat kita tidak sakit, tetapi secara keseluruhan, kesejahteraan fisik secara keseluruhan, baik secara mental, sosial maupun terhindar dari penyakit. Kemudian yang ketiga, keamanan. Kira-kira bagaimana kalau supaya kita aman? Kira-kira apa itu keamanan? Menghindari Bunda yang misalnya bahaya, kecelakaan, contohnya Bunda. Terhindar dari ancaman kecelakaan, ancaman apalagi jatuh ya. Jadi itu aman, itu namanya keamanan. Jadi terhindar dari bahaya. Kemudian kasih sayang. Kira-kira apa itu kasih sayang?
sikap saling menghormati Bunda. Ya, sikap saling menghormati, saling menyayangi, hidup rukun dalam cinta Tuhan. Iya, cinta Tuhan, cinta kasih. Jadi itu adalah pengertian tentang kebersihan, keamanan, kesehatan, dan kasih sayang. Nah, kira-kira Bunda mau tanya, kira-kira kalau kita hidup dalam kebersihan, kira-kira apa manfaatnya bagi kita? Kita bisa nyaman Bunda. Iya, kita bisa nyaman. Tidak cepat sakit ya. Iya Bunda. Terus kalau kesehatan, manfaatnya kalau kita sehat. Manfaatnya Bunda, kita bisa melakukan segala Kita kegiatan. bebas melaksanakan segala kegiatan Iya kita. Bunda, tidak terhalang Iya, belajar. belajar. Kemudian keamanan. Pasti pertama Kita bisa juga bebas Bunda melakukan bebas ya, apa tidak takut-takut lagi Iya. karena kita sudah merasa aman. Kalau kita saling menyayangi, kira-kira bagaimana? Pasti kita hidup damai, Rukun. sejahtera, ya hidup rukun. Tidak ada lagi saling marah-marah, memusuhi. iya saling bermusuhan. Nah, kalau kan itu tadi manfaatnya. Kalau akibat, kalau kita tidak bersih, ayo kira-kira siapa yang bisa jawab? Kalau misalnya hidup tidak bersih, Rumahnya tidak nyaman. iya pasti tidak nyaman tinggal di rumah kalau tidak bersih. Kemudian kalau tidak sehat, Oh, tidak bisa belajar. iya Bunda. pasti tidak semangat belajar, maunya loyo saja. Kalau tidak aman, Takut. iya pasti hidup dalam ketakutan, terus menerus takut. Dan kalau tidak ada kasih sayang, kalau misalnya tidak disayang sama orang tua atau tidak disayang sama teman, Kita merasa sendiri Bunda. iya kita pasti merasa sendiri, merasa hidup sendiri, tidak ada orang yang perhatikan. Jadi itu materi kita yang pertama ya. Sekarang kita akan masuk di materi kita yang kedua. Oke anak-anak, hari ini kita akan masuk di pembelajaran kita yang kedua ya. Nah, karena satu minggu ini pembelajaran kita tentang kebersihan, kemudian kesehatan, kemudian keamanan dan kasih sayang. Nah, di materi kita yang kedua ini kita akan belajar tentang toilet training dan Sex education. sex education ya. Nah, jadi anak-anak kalau misalnya kita pergi ke toilet, kita mau buang air besar atau buang air kecil, jadi harus benar ya caranya. Jadi kalau misalnya anak laki-laki yang mau buang air kecil, jadi kalau anak laki-laki itu buang air kecil dengan cara biasa berdiri Bunda ya. Berdiri Ya, Bunda. posisinya berdiri dan ingat harus sesuai dengan Kloset. ya harus sesuaikan dengan kloset ya, berdiri di depan Kloset. kloset ya, supaya kotorannya tidak kemana-mana Bunda ya. Iya Bunda. Nah, kemudian kalau perempuan dia jongkok ya. Iya. Nah, kemudian kalau BAB juga buang air besar, posisi juga harus jongkok. Dan kalau setelah itu harus dibersihkan menggunakan tangan Tangan kanan kiri atau yang Bunda. kiri. Ya, tangan kiri. Kemudian tangan kanan memegang Gayung. ya, tangan kanan memegang Gayung. Nah, sekarang Bunda mau bertanya, kira-kira anggota tubuh yang tidak bisa disentuh oleh orang lain, anak-anak tahu tidak? Belum tahu Bunda. Tahu? Iya Bunda. Wah, berarti Bunda harus kasih tahu anak-anak Iya, ini Bunda. dong. Oke, jadi ada anggota tubuh yang bisa disentuh dan ada juga yang tidak bisa disentuh. Nah, kalau anggota tubuh yang bisa disentuh contohnya seperti apa? Tangan, kepala. Kepala ya. Nah, tapi anggota tubuh yang tidak bisa disentuh orang lain ada Dada. kemudian alat Alat kelamin, kelamin. kemudian Bibir. bibir dan pantat. Nah, jadi itu anggota tubuh yang tidak boleh disentuh Disentuh. orang lain kecuali Orang tua, mama. orang tua, diri sendiri, dan kalau misalnya ini kalau lagi Berobat. tapi itu harus didampingi orang tua. ya. Nah, jadi anak-anak kalau misalnya ada orang yang tidak dikenal mau memegang anggota tubuh kita, contohnya mau memegang dada kita atau memegang alat kelamin kita harus
menghindar. Ya, jadi anak-anak harus cepat memberitahu kepada orang tua atau teriak minta tolong ya. Dan ingat juga kalau misalnya ada orang yang memberikan kita makanan, orang yang tidak kita kenal, tidak sembarang diterima ya. Nah, jadi anak-anak bisa mengerti ya. Ya, Bunda. Jadi ada anggota tubuh yang tidak boleh disentuh dan ada yang bisa disentuh ya. Yang tidak boleh disentuh ada dada, alat kelamin, kemudian bibir dan pantat. Tapi Bunda mau kasih tahu dulu, kira-kira anak-anak tahu tidak alat kelaminnya perempuan apa namanya? Namanya vagina, Bunda. Iya, betul sekali Bunda, namanya vagina. Jadi anak-anak perempuan kalau misalnya nama alat kelaminnya namanya vagina. Kalau laki-laki alat kelaminnya namanya penis. Ya, jadi jangan ada yang katakan burung ya. Iya, Bunda. Nah, karena burung itu terbang ya. Nah, jadi alat kelaminnya anak laki-laki namanya penis. Kalau anak perempuan alat kelaminnya adalah vagina. Dan ingat ya, Bunda pesankan lagi kalau misalnya ada orang yang mau menyentuh anggota tubuh kita yang tidak boleh disentuh orang lain, harus lari minta tolong atau langsung katakan kepada orang tua. Bisa anak-anak? Bisa, Bunda. Oke, itu materi kita yang kedua. Saat ini kita masuk ke materi kita yang ketiga. Materi kita yang ketiga ini kita akan belajar buku. Tapi sebelum belajar buku, Bunda mau kasih semangat dulu buat anak-anak di rumah supaya anak-anak tetap semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, anak-anak masih semangat ya? Masih, Bunda. Oke, nah silakan anak-anak ambil buku berhitung dan silakan buka bukunya di halaman 18. Oke, sudah? Sudah, Bunda. Oke, coba kita perhatikan satu-satu. Ini ada gambar apa ya? Lap tangan, Bunda. Ada gambar lap tangan, kemudian ada gambar pasta gigi. ada gambar sabun, sikat sikat gigi gigi, dan sampo. Wow, ternyata ini adalah alat-alat kebersihan. Nah, lap tangannya ada berapa? 1. Kemudian pasta giginya ada berapa? Ada 1, 2. Ada 2 ya. Kemudian ada sabunnya ada berapa? 1, 2, 3. Kemudian sikat giginya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Dan samponya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, tugas kita di sini adalah kita akan menebalkan angka 3, kemudian angka 4, kemudian angka 1, kemudian angka 5, kemudian ada angka 2. Nah, selesai. Bunda sudah selesai ya menebalkan. Nah, setelah ditebalkan, kita akan memasangkan benda dengan angkanya ya. Jadi ini lap tangannya ada berapa? Ada 1. Jadi kita pasangkan dengan angka 1. Kemudian pasta giginya ada 2. Kita pasangkan di angka 2. Mana angka 2? Paling di bawah, Ya, Bunda. paling di bawah. Kemudian sabunnya ada berapa tadi? 3. Ada 3. Kita pasangkan pada angka 3. Mana angka 3? Wah, ternyata di atas. Kemudian gambar keempat, sikat gigi ada berapa? Ada 4. Kita pasangkan ke angka 4. Mana angka 4? Wow, ternyata di bagian kedua. Dan terakhir ada sampo. Samponya ada berapa tadi? Ada 5. Ada 5. Kita pasangkan ke angka 5. Oke, sudah selesai Bunda memasangkan. Nah, oke, bisa anak-anak? Bisa, Bunda. Oke, selamat mengerjakan. Oke, nah itu tadi materi kita yang ketiga. Nah, sekarang kita akan masuk di materi kita yang keempat. Nanti akan dipandu oleh Bunda Yurlin. Silakan Bunda Yurlin. Oke, nah itu tadi pembelajaran kita yang ketiga ya. Selesai belajar dari buku. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa itu kebersihan, kemudian kesehatan, kemudian tadi juga bagaimana caranya kita membersihkan lingkungan kita. Nah, sekarang
Pasta gigi. Pasta gigi. Nah, pasta gigi ini kita gunakan untuk membersihkan gigi. Nah, ikuti Bunda. Pasta gigi. Pasta gigi. Toothpaste. 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 Oke, kemudian ada apa ini? Wih, ada sampo Bunda. Ada sampo. Kira-kira sampo itu kita gunakan untuk membersihkan apa? Membersihkan rambut. Membersihkan rambut, mencuci rambut ya. Iya Bunda. Ikuti Bunda. Sampo. Sampo. Shampoo. 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 Oke, kemudian ada apa ini? Sabun. Ada sabun. Nah, sabun ini kita gunakan untuk Membersihkan tubuh. membersihkan tubuh kita. Ikuti Bunda. Sabun. Sabun. Soap. 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 Oke, wow. Di sini ada beberapa sikat ya. Iya Bunda. Sikat yang pertama ini sikat apa namanya ini? Sikat gigi. Sikat gigi. Ikuti Bunda. Sikat gigi. Sikat gigi. Toothbrush. 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 Nah, kemudian di sini ada gambar sikat kloset. Apa? Sikat kloset. Oke, ikuti Bunda. Toilet brush. Toilet brush. Toilet brush. Toilet brush. Nah, ini sikat pakaian. Sikat pakaian. Dipakai untuk Menyikat mencuci, pakaian. mengikat pakaian ya. Ikuti Bunda. Clothes brush. Clothes brush. Kemudian ada sikat lantai. Apa? Sikat lantai. Floor brush. Floor brush. Oke, nah kemudian ada apa ini? Ada handuk. Wah, handuk ini kita pakai ketika kita Mengeringkan selesai tubuh. mandi. Kita gunakan untuk mengeringkan tubuh ya, mengeringkan badan. Ikuti Bunda. Handuk. Handuk. Towel. 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 Oke, kemudian ada apa ini? Sisir. Sisir. Kita pakai untuk menyisir rambut kita. Ikuti Bunda. Sisir. Sisir. Comb. 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 Kemudian ya ini untuk kesehatan. Kesehatan. Nah, ini ada kotak P3K. Kotak P3K itu adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, ikuti Bunda. Kotak P3K. Kotak P3K. First aid kit. First aid kit. First aid kit. First aid kit. Nah, di dalam kotak P3K ini ada berbagai macam-macam Obat-obatan. obat-obatan ya. Kemudian ada juga plester dan sebagainya. Ikuti Bunda. Obat-obatan. Obat-obatan. Medicine. 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 Oke. Kemudian, nah saat ini untuk keamanan kita gunakan apa? Masker. Dan Helm. helm. Kita gunakan masker untuk apa? Menghindarkan tubuh kita Dari virus. dari virus ya. Ikuti Bunda. Masker. Masker. Mask. Mas. Mask. Mas. Helm. Helm. Biasa kita pakai helm untuk apa? Kalau pergi naik motor Bunda. Ya, untuk pergi naik motor kita melindungi kepala kita. Ikuti Bunda. Helmet. 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 Kemudian ada, wow, ada apa ini? Ada sapu. Sapu. Sapu ini kita pakai untuk menyapu ya, menyapu lantai. Membersihkan lantai. Ikuti Bunda. Sapu. Sapu. Broom. 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 Pel. Pel. Mop. 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 Kemudian ada apa ini? Tempat sampah. Sampah. Ikuti Bunda. Tempat sampah. Tempat sampah. Trash can. Trash can. Trash can. Trash can. Kemudian ada biasa yang kita pakai itu adalah skop sampah. Apa? Skop sampah. Trash scoop. Trash scoop. Trash scoop. Trash scoop. Kemudian yang kita biasa gunakan untuk
membersihkan debu itu apa namanya? Kemoceng. Apa? Kemoceng. Ikuti bunda. Feather duster. Feather duster. Feather duster. Oke, pintar sekali. Kemudian yang kita pakai untuk gayung itu, yang kita pakai untuk Timba. itu adalah gayung atau Timba. Ikuti bunda. Water dipper. Water dipper. Water dipper. Water dipper. Jadi itu semua alat-alat kesehatan dan kebersihan, baik itu kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Jadi mau dipelajari lagi ya, bisa anak-anak? Bisa bunda. Itu pembelajaran kita yang keempat. Sekarang kita masuk dalam pembelajaran kita yang kelima. Kita akan bermain-main. Wow. Kalian siap? Siap bunda. Oke, nah ini dia permainan pembelajaran yang kelima. Hai semua. Wah, bunda berada di aula ya. Nah, di sini kita akan bersama-sama bermain dan kita akan melewati halilintar. Nah, di sini bunda sudah susun, ada kursi, ada perosotan, dan di sini bunda akan dibantu oleh Bunda Opi. Bunda akan menyuruh Bunda Opi untuk membawa helm. Nah, Yeay. jadi dari halilintar, dari perosotan, kalau bunda lihat, teman-teman, dari perosotan bunda Opi akan membawa helm. Kemudian dia akan Naik ke atas kursi. berjalan atau merayap di Oh, berjalan. bawah kursi. Kursi. Kemudian Dopi akan naik di atas kepanitian. Kemudian nanti akan masuk di kolong meja dan berdiri di atas kursi. Nah, kalau anak-anak tidak memiliki peralatan yang bisa digunakan, bisa menggunakan kursi dan kursinya disusun, kemudian bisa berjalan di atas sambil membawa benda, tapi ukurannya besar seperti bola besar atau helm seperti bunda. Oke, nah sini Bunda Opi akan membantu saya. Silakan Bunda Opi. Terima kasih. Ayo, sibuk kali Bunda membawa helm. Oke. Bunda Opi. Jalan. Ya. Kemudian dia dulu dari perosotan. Oke, kemudian berjalan di bawah kolong kursi ya. Oke, jalannya merayap ya, merayap. Ayo Bunda Opi, ayo, semangat, semangat. Apa yang kamu lakukan di situ, Dopi? Semangat Bunda. Oke, sekarang Bunda Opi berjalan di atas kementerian. Ayo semangat, semangat. Ya, dan kita masuk lagi ke bawah kolong meja. Semangat, nanti ya, dia berdiri di atas kursi. Oke, nah itu dia dan yang terakhir Bunda ya, melewati halang Lintang. Oke, nah itu semua materi kita ya anak-anak. Jadi ada 5 materi hari ini, pembelajaran kita di hari Senin. Wow, anak-anak pasti senang ya Bunda? Pasti Bunda. Ya, nah sebelum kita menutup video pembelajaran kita hari ini, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita lagi ya. Oke Bunda. Oke, ikuti Bunda. Matius 6 Matius 6 ayat 33. ayat 33. Tetapi Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi itu ayat hafalan kita sepanjang 1 minggu ini ya. Bahwa kita harus cari dulu kerajaan Allah, dan kalau kita sudah benar, kita sudah mencari kebenaran firman Tuhan, berkat Tuhan akan
kita harus selalu jaga kebersihan, kemudian kesehatan, dan buang sampah di tempat sampah ya, dan selalu menyayangi ya, hidup saling menyayangi. Oke, kita akan menutupnya dengan berdoa. Kita ucapkan doa selesai belajar bersama-sama. Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita di hari Senin. Sampai jumpa di hari Selasa di video pembelajaran kita yang selanjutnya. Dadah semua.